Tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meneliti penyebab dan penanganan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi. Sebuah sekolah rusak akibat bencana gempa. Puluhan siswa SD di Cianjur, Jawa Barat terpaksa belajar di teras kelas hingga di dalam tenda darurat. Bagi Anda pecinta durian, Anda bisa mengunjungi Bukit Durian Sagara yang ada di Kampung Sumur Bandung, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, fenomena tanah bergerak terjadi di 3 desa, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Untuk meneliti penyebab dan penanganannya, tim darurat dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung, Jawa Barat terjun ke lapangan untuk mengetahui pola pergerakan tanah. Surveyor pemetaan tim penyelidik pergerakan tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melakukan kajian lapangan untuk melihat pola retakan dan meneliti potensi bencana pergerakan tanah di wilayah Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Kajian ini meliputi 3 desa, diantaranya Desa Lembur Sawah, Desa Sirnasari, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak bencana. Dalam penelitian, pihaknya menggunakan alat disrometer dan GPS untuk mengetahui pola pergerakan tanah. Mereka juga menggunakan metode fotogrametri untuk melihat area dimensi. Berdasarkan pengamatan sementara, potensi pergerakan tanah dimungkinkan masih ada, melihat cuaca ekstrim musim hujan masih terjadi. Untuk warga yang telah membangun hunian sementara di lokasi ini masih tahap aman, namun tetap harus lebih waspada meski lokasi bangunan sedikit lebih jauh dari lokasi pergerakan. Jadi kami dari beberapa hari kemarin, 3-4 hari, kami melakukan kajian mulai dari kunjungan di lapangan, kemudian juga melakukan survei drone dan juga cek kondisi di lapangan. Kemudian untuk hasil dari ini kami masih melakukan studi lanjut. Nanti tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi bahaya di lokasi kebencanaan di Pabuaran, apakah masih berpotensi menjadi gerak tanah. Tim ahli geologi hari ini datang ke sini untuk mengecek apakah warga kami yang terdampak dan terancam itu bisa kembali lagi ke rumahnya atau tidak. Karena ini di Desa Sinasari yang terdampak ada 290 kakak. Padahal kalau yang itu terdampak yang dan terancamnya. Padahal kalau yang kan rumahnya tidak bisa diisi lagi ada 36 kakak. Itu dampak dari pergeseran tanah. Kajian telah dilakukan beberapa hari terakhir untuk melihat kondisi pola retakan dan meneliti potensi bencana pergerakan tanah di wilayah Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Hasil kajian nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah ke depannya. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Mengantuk saat akan menyalip sepeda motor yang berada di depannya, seorang perempuan di Cianjur, Jawa Barat tewas setelah menabrak dan terjatuh. Beginilah evakuasi korban laka lantas di Jalan Raya Bandung, Cianjur, Jawa Barat. Seorang perempuan pengendara motor tewas di tempat setelah menabrak kendaraan yang berada di depannya. Kronologi berawal dari sebuah sepeda motor dari arah bersamaan menuju Cianjur melaju dengan kecepatan sedang. Korban yang diduga mengantuk ini hendak menyalip kendaraan yang berada di depannya. Korban yang tidak sadar menabrak sebuah sepeda motor hingga terpental ke kanan jalan. Korban perempuan yang belum diketahui identitasnya ini meninggal di tempat kejadian.
Petugas dibantu dengan warga melakukan evakuasi ke dalam ambulan. Korban pun dibawa ke Puskesmas Ciranjang. Sementara itu, pengendara lainnya yang terlibat laka lantas mengalami luka ringan di bagian wajah dan kakinya. Kejadian dari belakang nggak tahu, pas saya tahu-tahu udah ditabrak ke sini. Itu si ibu-ibu itu dari belakang ya? Dari belakang, ya. Itu arah kemana, Bu? Siapa sih ibu nggak tahu, udah pernah dari belakang. Saya tahu-tahu udah di sini, Pak, udah ketabrak. Iya, Bapak arah kemana? Saya mau ke arah ke sana. Ke Cianjur? Janji. Ibu-ibunya juga ke Cianjur? Ya nggak tahu, ibunya makan saya udah dari belakang nggak tahu kejadian. Berarti ketabraknya dari belakang ya, Pak ya? Iya. Itu terjadi sekitar jam berapa, Pak? Nggak tahu jam berapa, Pak. Jam 7-an, naik jam 7-an. Jam 7-an. Bapak juga korban ya, Pak ya? Iya. Anggariadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, sekolah rusak akibat bencana gempa bumi. Puluhan siswa SD di Cianjur, Jawa Barat terpaksa belajar di teras kelas hingga di dalam tenda darurat. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat, Kebakaran menghanguskan 4 kios di jelas, Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Tingginya matahari bertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih serta dengan Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Jembatan gantung rusak, siswa sekolah di Cianjur, Jawa Barat harus memutar untuk bisa sampai ke sekolah. Bahkan seorang guru bertaruh nyawa menyeberangi derasnya sungai agar bisa sampai lebih awal. Seorang guru sekolah dasar ini menyeberangi derasnya aliran sungai Cikondang, Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Rusaknya jembatan gantung akibat tali seling yang putus membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Salah satunya seorang guru yang tak kenal takut, ia berjalan melewati jembatan gantung meski aliran sungai cukup deras. Khawatir telat masuk sekolah, ia memilih menerjang sungai daripada harus memutar jauh untuk sampai ke sekolahnya. Tiap hari lewat sini berarti? Iya. Sejak kapan Pak ini jembatannya rusak? Kemarin sore katanya. Saya juga baru tahu itu sekitar duhur lah. Tapi tadi takut nggak nih Pak lewatnya? Wah, lewat kalau segini saya ya bisa lah. Gitu. Tapi tadi deras juga, tapi licin nggak Pak? Enggak. Takut nggak sih Ya Pak? licin. Ya nggak takut, memaksakan diri aja, yang mengejar waktu aja. Diduga tak mampu menahan beban, jembatan gantung yang dibangun pada tahun 2018 ini dengan panjang 35 meter akhirnya rusak hingga putus pada tali selingnya. Bahkan 3 orang warga dikabarkan sempat terjatuh saat tali seling putus yang menyebabkan jembatan gantung ini rusak. Beruntung tidak menyebabkan luka serius hingga warga sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Runtuh, kemarin mungkin udah lama gitu jembatannya. Dia rusak? Iya, jadi rusak. Jadi gimana, nggak bisa dilewatin? Nggak bisa, katanya sih harus lewat situ dulu sementara. Jauh nggak harus muternya? Jauh, muternya sampai ada jembatan kayak gini juga sama. Tapi belah sana ya? Ya. Memang sekolahnya di sebelah mana? Sekolahnya di sebelah situ. Biasanya deket kalau lewat sini? Ya deket banget, tinggal muriling gitu. Nanti kan sampai situ. Kelihatan sekolahnya? Kelihatan. Tapi sekarang harus muter? Muter, jalan. Baru hari ini berarti muter? Kejadiannya kapan jembatan rusak ini Pak? Kemarin Pak jam 12 lebih pas anak sekolah, budak sekolah itu keluar sekolah. Itu ada yang jatuh? Ada 3 orang Pak. Kondisinya gimana Pak? Enggak apa-apa. Paling luka-luka lecet aja sedikit. Ini kalau dugaannya kenapa sih Pak? Udah terlalu lama mungkin Pak. Waktu dulu dibangun ini sama Bupati Cianjur ini tahun berapa itu, 2008 waktu bencana Girimukti itu Pak. Pak, dengan kondisi tidak bisa diakses ini, dampak ke aktivitas masyarakat seperti apa? Sekolah Pak, yang penting anak sekolah Pak. Kasihan anak sekolah jadi muter jauh Pak. Warga berharap pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan jembatan agar aktivitas warga kembali normal. Selain aktivitas perekonomian, jembatan ini juga menjadi andalan para siswa untuk bisa sampai ke sekolah karena dirasa lebih dekat. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, sekolah rusak akibat bencana gempa bumi. Puluhan siswa sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat terpaksa belajar di teras kelas hingga di dalam tenda darurat. Guru dan siswa pun berharap perbaikan sekolah segera dilakukan. Sudah hampir 3 bulan, siswa SDN Pasir Munding 4 Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat terpaksa belajar di dalam tenda darurat dan di teras akibat kerusakan parah pada bangunan sekolah. Kondisi ini terjadi sejak bangunan sekolah terdampak gempa bumi yang terjadi pada November 2024 lalu. Hingga kini upaya perbaikan bangunan belum juga dilakukan oleh pihak terkait, meski sekolah sudah berkali-kali mengajukan permohonan dan sudah didatangi berbagai pihak, namun sampai saat ini sekolah belum diperbaiki. Menurut seorang guru SDN Pasir Munding 4 mengatakan bahwa kondisi bangunan sekolah yang sudah lama rapuh menjadi semakin parah setelah diguncang gempa. Akibat kerusakan tersebut, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak nyaman. Ada 3 kelas yang belajar di tenda darurat bantuan dari pemerintah dan 1 kelas terpaksa harus belajar di teras depan kelas yang berdebu. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi belajar di tenda dan teras jauh dari kata ideal. Kelas berapa Nisa? Kelas 2. Nisa udah lama belajarnya di lantai? Gimana? Enak nggak belajar di lantai? Nyaman nggak sih? Dingin? Pegel nggak? Memang maunya di mana belajar? Di kelas?
rusak kelasnya ya. Kok bisa anak-anak belajar sebagian di tenda dan sebagian di lantai? Ini seperti apa sih Pak ceritanya Pak? Ini pertama itu karena kejadian tempo dulu ya, tempo hari yang gempa itu. Sebetulnya gempa itu tidak begitu besar skalanya. Cuman sehubungan ini kondisi sekolah sudah mulai rapuh mungkin. Jadi dengan gempa sedikit saja kejadiannya sudah seperti ini Pak. Lalu dengan kondisi seperti ini terpaksa, dengan sangat terpaksa sekali sesungguhnya anak-anak itu belajar sebagian di luar kelas. Karena kan kelas yang seharusnya kita duduki atau kita tempati ini dalam keadaan rusak berat. Hingga kini pihak sekolah berharap pemerintah segera menindaklanjuti laporan dan mempercepat proses perbaikan agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali normal. Pihak Dinas Pendidikan belum merespon setelah dihubungi berkali-kali untuk meminta konfirmasi terkait bangunan sekolah yang rusak ini. Anggariadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono tegaskan Kemenkop mendukung sepenuhnya program makan bergizi gratis dan akan melibatkan koperasi serta BUMDes untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, bersama Menteri Pariwisata dalam rangka meresmikan sentra kerajinan kulit Piazza Firenze, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa setelah lebih dari sepekan makan bergizi gratis bergulir, Kemenkop akan terus mendukung dan berupaya agar MBG tersebut dapat berjalan dengan baik. Pihaknya pun akan melibatkan koperasi-koperasi yang dapat menjadi bagian dari program MBG, termasuk BUMDes, di mana pada akhirnya akan berdampak dalam peningkatan skala usaha, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Yang tersedia. Berapa koperasi yang akan terlibat? Kita bertahap aja untuk koperasi. Jadi mungkin bertahap karena kita masih sama-sama belajar ini. Kita bisa menjalankan Pak Kepala Dinas untuk dilakukan secara bertahap. Ada upaya peningkatan kapasitas koperasi supaya bisa melakukan? Ya, makanya ini menjadi kesempatan sebagai koperasi untuk bisa belajar manajemen bisnis, pengelolaan dapur, kemudian juga bisnis untuk mensuplai kebutuhan bahan baku dan Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, bagi Anda pecinta durian, Anda bisa mengunjungi Bukit Durian Sagara yang ada di Kampung Sumur Banung, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga BMKG? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Menteri Pariwisata resmikan sentra kerajinan kulit di Garut, Jawa Barat dengan konsep bangunan ala Italia yang menyajikan beragam kerajinan kulit berkualitas tinggi. Menpar berjanji akan mendukung penuh fashion dan kuliner dengan menyelenggarakan berbagai event. Salah satu yang menjadi kekuatan ekonomi kreatif Garut saat ini yakni produk kerajinan kulit. Kerajinan kulit asal Garut ini memang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya, terlebih saat ini Garut memiliki sentra kerajinan kulit yang memiliki ciri khas yang berbeda dibanding sentra kerajinan kulit lainnya. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat, Menteri Pariwisata didampingi Wakil Menteri Koperasi bersama Panglima TNI meresmikan sentra kerajinan kulit Piazza Firenze sebagai pusat fashion kulit premium di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut, Kota Garut, Jawa Barat. Sentra kerajinan kulit ini memiliki bangunan yang unik mengambil konsep Italia. Dengan bangunan yang begitu megah dan artistik, keberadaan Piazza Firenze ini guna mengangkat kualitas produk fashion kulit Garut agar lebih diterima di mata masyarakat luas dan dapat naik kelasnya. Yang khusus untuk fashion dan kuliner itu adalah industri yang kami akan dukung sebagai event ya. Kami ingin membuat IP Indonesia, event-event MICE yang mengundang wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia, enjoy kuliner Indonesia dan belanja fashion dan produk. Nama produk sendiri nggak gitu? Ya, nomor satu dari kita di sini saya mensupport dari mulai produksinya, tapi nanti dari hulunya itu gimana kita punya program lingkungan dan itu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Saya udah punya pikiran gimana skemanya akan dijalankan. Tentu kita butuh minimal 5 tahun untuk memindahkan, bekerja sama dengan kabupaten, provinsi dan juga pemerintah. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, bagi Anda pecinta durian, Anda bisa mengunjungi Bukit Durian Sagara yang ada di Kampung Sumur Banung, Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Warga yang datang dapat menikmati buah durian asli yang matang dari pohonnya. Musim durian telah tiba. Bagi para pecinta buah yang berduri dan manis ini, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke lokasi yang satu ini. Objek wisata Bukit Durian Sagara yang berlokasi di Kampung Sumur Banung
Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi, menyediakan berbagai macam jenis durian yang matang dari pohonnya. Di sini pengelola menyediakan buah durian mulai dari lokal hingga impor, seperti montong, duri hitam, durian matahari, dan durian Sultan D24. Bukit Durian Sagara menjadi tempat yang cocok untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga dan juga teman-teman dengan pemandangan alam pegunungan dan laut. Untuk harga yang ditawarkan di Bukit Sagara ini, dari mulai Rp200.000 hingga Rp300.000 per kilogramnya, tergantung jenis buah durian yang dipilih. Rasa yang manis dan lembut membuat durian ini menjadi buruan para wisatawan. Sudah tahu berarti jadwal untuk panen durian di sini? Iya, Januari sudah tahu bahwa panen durian lokal sini saya tahu. Dan memang secara spesifik kan Bukit Sagara Bukit Durian. Iya. Yang diburu ini apa, durian apa? Duri hitam ya tadi, yang rasanya mantap duri hitam. Varian di sini varian yang udah teruji semua. Varian-varian unggulan semua, karena kita menyesuaikan dengan kemauan konsumen. Jadi kemauan konsumen kita itu harus menjamin ke kualitasnya. Otomatis dari awal penanaman budidaya kita itu varian-varian yang bagus kita harus tanam, yang sudah teruji. Pengunjung tak hanya bisa menikmati buah durian saja, namun juga dapat menikmati menu dengan olahan serba durian seperti es campur durian, pancake durian, hingga jus durian yang tentunya dengan harga yang terjangkau. Andres Mohtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV.